Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Sumarna dengan NIM 1224160031. Perkenalkan, nama saya Revani Nurul Fadila dengan NIM 1224160070. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengelolaan sistem basis data dengan create view dan create trigger. Sebelum membuat create table buku, kita harus membuat create database terlebih dahulu. Contohnya di sini saya menggunakan create database toko buku online. Lalu kita tentukan create database pada buku. Contohnya di sini ada ID buku, judul, pengarang, stok, dan harga, dan tentukan juga identitas seperti varchar, in, dan lain-lain. Lalu masuk ke create table pelanggan. Seperti di sini itu ada ID pelanggan, nama, dan email, dan tentukan juga jangan lupa primary key serta varchar ataupun in. Dan tentukan juga di sini ada create table transaksi, seperti ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, dan juga tentukan primary key dan origin key. Lalu di create table terakhir ada detail transaksi seperti ID detail menggunakan varchar dan primary key, ID transaksi, ID buku, jumlah, subtotal, dan tentukan juga origin key. Lalu ada insert into buku. Nah, pengisian data ini harus sesuai dengan apa yang kita masukkan pada create table buku sebelumnya. Jadi di sini kan ada ID buku, judul, pengarang, stok, dan harga. Nah, kita harus mengetik sesuai dengan create tersebut. Lalu, lanjut kita pengisian data pada bagian pelanggan. Di pelanggan ini ada ID pelanggan, nama, serta email. Maka kita ketik seperti contohnya, di ID pelanggan ini kita ketik P01, jangan lupa menggunakan kutip, lalu koma, kutip 2, namanya, di sini contohnya seperti Minah, dan nama email. Jangan lupa kutip lagi, yaitu minah_gmail.com. Dan jangan lupa kalau misalkan masih ada seterusnya, jangan lupa pakai koma. Lalu kita mengisi bagian data yaitu insert into transaksi. Ada ID transaksi, ID pelanggan, dan tanggal. Nah, lanjut di sini ada pengisian database dari detail transaksi. Di sini ada ID detail, ID transaksi, ID buku, jumlah, dan subtotal. Dan ingat ya teman-teman, kita harus mengetik sesuai urutan dari detail transaksi tersebut. Jadi kita tidak boleh acak-acakan. Karena yang saya sudah bilang dari awal itu bakal nanti error. Selanjutnya membuat laporan penjualan per buku dengan menggunakan view. Pada baris pertama, membuat sebuah view bernama laporan penjualan per buku. Pada baris kedua, awal dari query select. Pada baris ketiga, menampilkan ID buku dari tabel buku atau B. Pada baris keempat, menampilkan judul buku dari tabel buku. Pada baris kelima, menghitung total jumlah yang terjual dari tabel detail transaksi atau D dengan menampilkan sebagai kolom total terjual. Pada baris keenam, menjumlahkan total harga dari semua transaksi atau subtotal untuk setiap buku dan menampilkan sebagai total pendapatan. Pada baris ketujuh, menunjukkan bahwa data transaksi diambil dari tabel detail transaksi disingkat menjadi D. Pada baris ke-8, menggabungkan detail transaksi dan buku berdasarkan kolom ID buku agar bisa diambil informasi lengkap buku. Pada baris 9, mengelompokkan hasil berdasarkan ID buku dan judul. Selanjutnya, select bintang from laporan penjualan per buku untuk menampilkan hasil view yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya, kita membuat view bernama transaksi lengkap, lalu menulis query select. Pada baris
3 dan 4 mengambil ID transaksi dan tanggal dari tabel transaksi atau T. Pada baris 5 dan 6 mengambil nama dan email dari tabel pelanggan atau P. Pada baris 7 dan 8 mengambil judul dan pengarang buku dari tabel buku atau B. Pada baris 9 dan 10 mengambil jumlah buku dan jumlah buku yang dibeli dan subtotal dari tabel detail transaksi atau D. Baris 11 sampai 14 tabel transaksi T dijoin dengan tabel pelanggan atau P lewat ID pelanggan, lalu dijoin lagi dengan tabel transaksi atau D lewat ID transaksi. Terakhir digabung dengan buku atau B berdasarkan ID buku. Selanjutnya select bintang from transaksi lengkap untuk melihat hasil view yang sudah dibuat. Selanjutnya trigger untuk mengurangi stok buku. Pada baris kedua membuat trigger baru bernama kurangi stok buku. Pada baris ketiga, trigger ini akan aktif setelah ada data dimasukkan ke tabel detail transaksi. Pada baris keempat, trigger akan berjalan setiap baris yang diinsert. Pada baris kelima, awal dari blok perintah yang akan dijalankan oleh trigger. Pada baris keenam, perintah untuk mengupdate tabel buku. Pada baris ketujuh, stok akan dikurangi sesuai jumlah yang dibeli, yaitu new jumlah. Pada baris ke-8, perubahan stok hanya dilakukan untuk buku yang sesuai dengan ID buku yang dibeli. Pada baris 9, penutup blok trigger dengan determine delimiter. Pada baris 10, mengembalikan delimiter ke tanda titik koma seperti semula. Selanjutnya memasukkan data ke tabel detail transaksi, yaitu ada ID detail transaksi, ID transaksi, ID buku, jumlah buku yang dibeli, dan subtotal. Setelah perintah ini dijalankan, trigger akan langsung aktif dan stok untuk buku dengan ID B04 akan berkurang sebanyak 7. Selanjutnya select bintang from buku untuk melihat apakah stok buku dengan B04 berkurang sebanyak 7 atau tidak. Selanjutnya mencegah pembelian jika stok tidak mencukupi dan memberikan notifikasi misal via log atau pesan error. Pada bagian pertama menulis delimiter. Selanjutnya pada baris kedua membuat trigger baru bernama cek stok. Pada baris ketiga, trigger ini dijalankan sebelum melakukan insert ke tabel detail transaksi. Pada baris keempat, berlaku untuk setiap baris yang akan dimasukkan. Pada baris kelima, awal dari blok perintah trigger. Pada baris keenam, mendeklarasikan variabel stok tersedia bertipe integer untuk menyimpan jumlah stok buku yang tersedia. Pada baris ketujuh, mengambil stok dari tabel buku berdasarkan ID buku yang dimasukkan, lalu disimpan di variabel stok tersedia. Pada baris ke-8, mengecek apakah stok tersedia lebih kecil dari jumlah yang ingin dibeli. Pada baris ke-9 dan 10, jika stok tidak cukup, sistem akan menghentikan proses insert dan menampilkan pesan error stok buku tidak mencukupi. Pada baris 11 sampai 13 mengakhiri blok trigger dengan mengembalikan delimiter ke default dengan titik koma.
Lanjut ya, mencoba menambahkan data transaksi dengan ID transaksi D06, ID transaksi T03, ID buku B03, jumlah 36 dan subtotal 3.240.000. Dan hasilnya stok buku tidak mencukupi.